kembali lagi bersama saya di mata kuliah Digitalisasi Bisnis pada pertemuan ke-6. Nah, di sini pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang supply chain management, di mana berkaitan dengan rantai pasokan, manajemen rantai pasokan. Nah, sebelumnya apa sih manajemen rantai pasokan itu? Nah, di sini ada beberapa pengertian terkait dengan manajemen rantai pasokan atau biasa disebut dengan supply chain management, di mana pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional perusahaan, kemudian berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Nah, istilah supply chain management ini pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber tahun 1982, di mana supply chain atau rantai pasokan ini merupakan jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan ke pemakai terakhir atau konsumen itu merupakan dari namanya rantai pasokan. Nah, supply chain management atau manajemen rantai pasokan ini merupakan metode, alat, atau pendekatan dalam pengelolaannya. Kemudian, kalau menurut Mona dan Fitzsimmons tahun 2004, itu manajemen rantai pasokan merupakan sebuah sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi dalam mengkoordinasikan semua elemen supply chain atau rantai pasokan dari mulai pemasok ke pengecer, kemudian lalu mencapai tingkat berikutnya yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia ke sistem logistik yang bersifat tradisional. Kemudian di sini ada beberapa komponen dari supply chain management atau manajemen rantai pasokan itu menurut Turban tahun 2004 terdiri dari dua, yaitu upstream supply chain dan downstream supply chain, di mana upstream supply chain ini atau bagian hulu dari rantai pasokan itu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan dengan para penyalurnya. Nah, ini misalkan kita mempunyai bisnis nih, kita misalkan bisnis makanan. Nah, dalam membuat makanan tersebut kita membutuhkan namanya bahan baku. Nah, bahan baku itu dibeli dari pemasok. Nah, hubungan pemasok dan kita itu merupakan namanya upstream supply chain dari pemasok, hubungan antara kita dan penyalur sumber dayanya. Kemudian kalau downstream supply chain atau bisa dibilang rantai pemasok hilir itu meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Nah, di dalam downstream supply chain ini perhatian yang diarahkan pada distribusi, kemudian pergudangan, transportasi, dan after sale service. Jadi pelayanan setelah kita melakukan penjualan. Kemudian yang kedua, nah ini ada dua pandangan sederhana dari supply chain dan dari tingkatan yang menengah. Nah, kalau yang pandangan yang sederhana itu upstream itu ya dari kita membeli bahan baku, kemudian proses yang dilakukan oleh organisasi, kemudian setelah kita mengolah bahan baku, kemudian barang atau produk itu jadi. Nah, setelah jadi kita jual ke customer. Nah, sedangkan dari pandangan yang istilahnya komplit lah, lengkap, yaitu dari supplier, kemudian ada pihak ketiga,
kemudian pihak ketiga ke organisasi atau perusahaan, kemudian dari perusahaan itu ada pihak ketiga lagi, kemudian pihak ketiga itu baru menyalurkan ke customer tuh. Nah, di sini ada model sederhana dari rantai pemasok, yaitu pertama kita input. Nah, input apa? Input bahan baku. Misalnya kalau perusahaan besar ya bahan baku mentah, bahan mentah kemudian diproses dari mentah, kemudian setengah jadi, setelah jadi kita menghasilkan namanya output. Nah, produk atau service ini untuk dijual ke konsumen. Nah, di sini ada model dari supply chains, push dan pull-nya. Nah, di mana proses mata rantai yang terjadi antara pemain utama atau perusahaan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah supplier. Nah, supplier ini jaringannya bermulai dari supplier atau pemasok, yaitu mereka itu merupakan sumber penyedia bahan pertama di mana rantai penyaluran barang akan dimulai. Kemudian bahan pertama ini bisa dibentuk menjadi bahan baku, kemudian bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, kemudian ada suku cadang dan lainnya. Nah, sumber pertama ini dinamakan supplier. Kemudian yang kedua yaitu supplier dari manufaktur. Kadang supplier mungkin supplier dari perusahaan atau organisasi biasa. Nah, ini dari perusahaan yang besar, manufaktur. Nah, rantai pertama itu dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufaktur atau plant atau bentuk lain yang merupakan suatu pekerjaan dengan merakit, mengkonversikan, kemudian menyelesaikan barang. Nah, hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai namanya potensi untuk melakukan penghematan. Misalkan itu inventories, bahan baku, kemudian bahan setengah jadi dan bahan jadi yang berada di pihak supplier. Kemudian dengan menggunakan konsep supplier partnering ini, misalnya kita itu bisa namanya melakukan penghematan atas pengeluaran yang dilakukan. Kemudian ada distributor, kemudian ada retail, ada customer. Nah, distributor ini jadi barang yang sudah jadi kemudian dihasilkan oleh manufaktur itu sudah mulai disalurkan kepada pelanggan, walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan. Tapi yang umum itu adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chains atau rantai pemasok. Nah, barang dari pabrik melalui gudangnya itu disalurkan ke gudang distributor atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan dalam waktu yang nantinya itu pedagang besar ini menyalurkan dalam jumlah yang kecil kepada konsumen, retail atau pengecer. Nah, selanjutnya itu mengenai supplier manufaktur dalam distributor dan retail outlet. Nah, pedagang besar itu biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Nah, gedung ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pengecer. Sekali lagi di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer atau retail outlet. Yang kelima, yang terakhir itu supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan customer, di mana dalam tingkatannya itu para pengecer atau retail ini menawarkan barangnya langsung kepada pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, kemudian warung, kemudian toko serba ada, pasar swalayan atau korporasi di mana konsumen itu melakukan pembelian. Nah, walaupun secara fisik
itu dapat dikatakan ini merupakan mata rantai yang terakhir. Sebelumnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli atau yang mendatangi retail outlet ke real customer atau real user, karena pembeli belum tentu pengguna akhir. Nah, di mana mata rantai suplai atau mata rantai pasokan ini baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan itu tiba di real customer maupun real user. Nah, selanjutnya yaitu mengenai model manajemen rantai pasokan. Nah, kalau menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2012 itu menjelaskan bahwa pelaku utama yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang itu dapat dikembangkan suatu model supply chain atau rantai pasokan, di mana suatu gambaran plastis ini mengenai hubungan antara mata rantai dari pelaku-pelaku tersebut dapat berbentuk sebagai mata rantai yang berhubung satu sama lain. Jadi supplier yang telah dimasukkan untuk menunjukkan hubungan yang lengkap dari sejumlah perusahaan atau organisasi itu bersama-sama mengumpulkan, kemudian mencari, mengubah, kemudian mendistribusikan barang dan jasa yang sudah diproduksi kepada pelanggan terakhir. Begitu. Nah, ini sedikit mengenai manajemen rantai pasokan. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan pada forum kita yang sudah kita sepakati. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.